ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim wa sadaqala nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berkah ini bisa kemudian bertawajuh lagi atau bersilaturahmi semata-mata kemudian untuk melaksanakan apa-apa yang salah satunya dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu terus menuntut ilmu. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata para ulama, menuntut ilmu itu dari buayan. Mahdi itu apa, Ustaz? Mahdi itu artinya buayan. Buayan itu maksudnya gendongan. Anak bayi itu kan digendong. Minal mahdi ilal lahdi. Lahdi itu apa, Ustaz? Lahat. Makanya diserap bahasa ini menuju bahasa Indonesia jadinya liang lahat. Lahdi itu artinya adalah liang lahat. Nah, teman-teman sekalian, untuk kemudian apa? Untuk menambah kewawasan kita, wawasan keilmuan kita, wawasan pengetahuan kita, yang alhamdulillah harus selalu kita tajdidun niat, memperbaharui niat kita. Salat terbingkai salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi wasilah keimanan dan keislaman kita, yang menjadi wasilah kita mengetahui yang mana yang hak, yang mana yang batil. Alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati ila siratil azizil hamid, yang telah mengarahkan kita dari jalan yang gelap gulita akan kesyirikan, akan jahiliyah, sehingga kita tahu yang mana jalan yang terang benderang akan iman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hadir secara offline, dan izin ini juga ngajak teman-teman lewat online ya, Bang Bobi ya, izin ya, Masya Allah tabarakallah. Karena beberapa waktu yang lalu saya coba buat ada aplikasi sosial media itu namanya TikTok kalau nggak salah ya. TikTok itu sekalinya bisa live ya, bisa live. Itu saya coba dari kemarin pertama kali nge-live di TikTok untuk ngajar fikih itu, fikih dasar. Ternyata Masya Allah ya, kebermanfaatannya luar biasa. Bahkan saya live itu dari jam 1 sampai jam 2, yang menonton sampai, maksudnya yang ikut kajian fikih dasar itu sampai dengan 5.000 orang. Jadi luar biasanya sosial media zaman sekarang itu ya. Jadi rugi sekali kalau hal-hal yang seperti ini kita tidak maksimalkan ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh hadir di platform era digital zaman sekarang, enggak. Kita boleh hadir di situ menyebarkan kebaikan. Kalau konotasinya biasanya TikTok itu kan aplikasi TikTok itu joget-joget gitu ya. Oh ya, saya lihat sampai jam 3 malam pernah lihat buka TikTok gitu kan, baru sebulan ini download aktif di TikTok. Itu ada jam 3 malam orang itu joget, berapa orang? 5 orang kalau nggak salah, buat dapat gift ya kalau nggak salah ya. Gift ya, saweran kalau nggak salah itu. Jadi jam 3 malam teman-teman sekalian ya, saya bilang la ilaha illallah, sampai seperti ini kan. Maka kita ini perlu hadir untuk menyebarkan atmosfer kebaikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore ini kita akan mengangkat sebuah tema. Tadi temanya Bang? Luar biasanya kebaikan. Nah, Ustadz, apa dalilnya atau landasan berpikirnya? Ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya, qala innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah itu, teman-teman sekalian, kenapa kita bahas kebaikan pada sore hari ini? Ya, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah sudah menuliskan hasanat was sayyiat. Ya, apa itu Ustaz? Hasanat was sayyiat. Nah, hasanat itu artinya hasan, ihsan, kebaikan. Was sayyiat lawan katanya berarti antonimnya, yaitu keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian Nabi menjelaskan, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Ini luar biasa ya. Kata Nabi, kebaikan itu ya, faman hamma, kalau ada orang punya niat
melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia nggak sempat ngelakuinnya. Misalnya contohnya mungkin ada orang yang butuh bantuan pengamen gitu ya, atau pengemis, kayaknya butuh bantuan banget. Dia naik motor, tiba-tiba ada niat, ya Allah, pengen ngebantu. Tapi kemudian karena buru-buru atau bagaimana, akhirnya dia terus-terus aja. Nah, falam ya'malha, kata Nabi, katabahallahu indahu hasanat kamilah. Maka walaupun dia tidak ngerjain itu kebaikan, walaupun dia mungkin tidak sempat nolong orang itu, maka tetap Allah tulis baginya kebaikan yang sempurna. Ya, walaupun belum dikerjain tuh, bayangkan. Ya, pernah ketika saya itu lewat mana itu BDS kalau nggak salah itu, ada ibu-ibu itu bawa motor kayaknya nggak fokus atau kecepatan, akhirnya nabrak nabrak penjual bensin. Jadi tabraknya bensin tuh, pada pecah semua bensinnya. Jadi teguyur air. Nah ketika itu saya mau berhenti tapi memang lagi buru-buru banget. Nah tapi alhamdulillah sudah ada yang bantu. Nah karena ketidakjadian ini, apakah kemudian Allah tidak tuliskan kebaikan tersebut? Kata Nabi, indahu hasanatan kamilah. Allah tulis kebaikan yang sempurna. Baru niat doang nih teman-teman sekalian. Nah, apalagi apa? Apalagi wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu inda asyara hasanat. Kalau kita punya niat baik, teman-teman sekalian, kita lihat orang jatuh, kemudian kita bantu, kita punya niat dan kita lakukan, maka kata Nabi, katabahallahu indahu asyara hasanat, maka Allah tulis baginya 100 kebaikan. Coba bayangkan itu, nggak jadi ngelakuin kebaikan tapi cuma niat doang sudah ditulis kebaikan. Ya, ada niat kemudian dikerjakan, ditulis lagi asyara hasanat, dikali 10 kali. Ya, was ila sab'ati mi'ah di'fin, atau 700 kali, dikali 700 kali. Kathirah. Wa in hamma bisayati, misalnya nih, kemudian kata Nabi, tadi kan kebaikan ya, kebaikan itu kalau diniatkan doang, tidak sempat dikerjakan, maka sudah tertulis kebaikan sempurna. Dikerjakan, dapat 10 kebaikan, dikali lagi sampai 700 kali. Kalau seandainya orang yang ngelakuin, nah selanjutnya kata Nabi, wa in hamma bisayya, kalau ada orang punya niat jelek, pengen ngelakuin keburukan, contohnya apa Ustadz? Contohnya apa kira-kira ngelakuin keburukan? Misalnya ada ngelihat duit gitu ya, ngelihat duit. Wah ini duit siapa gitu ya? Lumayan, udah tanggal tua lagi. Ya udah bulan Mei kok sampai tanggal 35 gitu ya. Nah, kemarin kan rame ya, bulan Mei itu kok lama banget. Nggak tahu juga sebenarnya, kurang lebih aja, atau teman-teman ngerasain juga gitu. Iya Ustaz, rasanya kok kayak gaji udah habis aja gitu kan, padahal belum masuk bulan Juni. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, kalau ada orang ingin melakukan kejelekan tapi dia nggak sempat melakukannya, kata bahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan tulis sebagai kebaikan karena dia nggak jadi ngelakuin itu. Bayangkan kalau melakukan kebaikan, ya teman-teman sekalian, tidak sempat dilakukan, akan menjadi apa? Ditulis kebaikan yang lengkap. Dia lakukan dikali 10-700 kali. Oh Ustadz, kalau gitu nanti kalau diminta oleh Bu siapa di sini HRD? Bu siapa? Bu Rini, diminta sama Bu Rini ngelakuin tugas ini. Bu, kan kata Ustadz yang penting niat aja dulu Bu, ya. Niat nggak dikerjain juga udah udah kebaikan kamilah, kebaikan yang lengkap. Kan gitu. Nah teman-teman, bukan seperti itu makna tafsirnya. Atau juga kemudian nanti ketemu misalnya dengan teman-teman, kok nggak sholat maghrib lah Ustadz, katanya niat aja udah dapat kebaikan, ngapain dilakuin, yang penting niat aja dulu. Nah ini salah kaprah dan salah paham. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Tapi kalau ada orang gini, orang punya niat jelek, ya, orang punya niat jelek kemudian dia lakukan, maka kata Nabi, ya, kata bahallahu sayyi'ah wahidah, maka Allah akan tulis satu keburukan. Coba tadi ngelakuin kebaikan dikali 10 sampai berapa kali? 700 ya, sampai 200 sampai 700 kebaikan. Lah ini niat jelek nggak dilakuin dapat kebaikan. Lah ini
niat jelek tapi dilakuin cuma dapat satu keburukan. Berarti apa? Makna daripada hadis ini adalah Allah ingin sekali menganjurkan hambanya bahwa apa? Bahwa kebaikan itu sangatlah penting. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, pembicaraan hati tidaklah dicatat dan tidaklah dikenakan hukuman. Maknanya apa Ustadz? Gini, misalnya kita punya niat jelek tapi kita tidak lakukan, maka yang dihukumi adalah sesuatu yang dilakukan. Apa yang kemudian masih niat, apa? Ini tidak dicatat oleh Allah. Ya sudah Ustadz, kalau gitu niat jelek terus aja, kemudian apa nggak dilakuin, kan lumayan dapat pahala kebaikan. Ya enggak juga kayak gitu. Ya, lihat temennya punya apa namanya? Punya HP baru, rasanya pingin ku banting ini HP-nya misalnya gitu. Astagfirullahaladzim, punya niat jelek tapi saya nggak lakukan. Oh, kata Ustadz tadi apa? Kata Ustadz tadi kalau ngelakuin punya niat jelek tapi tidak dilakukan tertulis kebaikan. Jangan dikhawatirkan kalau kebanyakan niat jelek lama-lama dilakukan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya niat dalam kebaikan ya tidak dilakukan ada beberapa bentuk ya, misalnya melakukan sebab tetapi tidak mendapatinya. Orang seperti ini mendapatkan kebaikan yang sempurna. Misalnya contohnya apa kira-kira? Dia mau apa kira-kira? Dia mau sholat sunnah. Misalnya perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Ya, Balikpapan ke Samarinda. Itu biasanya Ustadz saya kalau jam 9 itu sholat sunnah. Ternyata perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda pas juga jam 9. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa sholat sunnah di jalan Ustadz, ya, karena di atas mobil. Nah, ini termasuk niat sudah baik nih. Maka Allah Subhanahu wa taala dapatkan dan berikan kepadanya kebaikan. Adapun kemudian seandainya kebaikan itu dibuat-buat saja dalam hatinya, maka ini salah. Misalnya, mau sholat tahajud tapi tidak jadi. Mau sholat apa kira-kira? Sunnah taubat tapi sengaja diniatkan aja, tapi nggak ada keinginan atau tidak ada giroh sebenarnya dia melakukan hal tersebut. Maka ini kata Nabi apa? Ini adalah hal yang sia-sia. Yang dimaksud dengan kebaikan sesungguhnya adalah ketika niatnya memang ada giroh. Atau giroh itu apa Ustaz? Bahasa Indonesia giroh. Giroh itu keinginan, kesungguh-sungguhan. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Ustadz, kalau seandainya saya ini bisa berangkat ke Palestina, ini kan lagi rame ya masalah Palestina ya, ke masalah Rafah gitu ya. Saya itu rasanya, kalau bisa berangkat Ustadz untuk menolong saudara-saudara saya itu pasti saya akan berangkat. Nah, ini sudah termasuk niat yang baik. Makanya kata para ulama, setidak-tidaknya orang itu seumur hidup sekali dia punya niat untuk jihad fisabilillah. Jangan sampai ada atau tidak ada sama sekali di dalam hatinya untuk jihad fisabilillah. Oh Ustadz, takut saya untuk jihad fisabilillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting sekali. Yang dimana apa? Kalau kita lihat ada sebuah perkataan fajaza'us sayyi'atin sayyi'atu misluha. Ya, kalau seandainya kejelekan itu, maka dia akan mendapatkan kejelekan yang sama. Bagaimana dengan kebaikan? Maka dia akan berlipat ganda kebaikannya. Ini sedikit cerita ya, mudah-mudahan sebuah motivasi kepada teman-teman. Ini mudah-mudahan bukan sebuah keinginan untuk riya, nauzubillah min zalik. Suatu ketika tahun 2020 kalau nggak salah, ya 2020 atau 2021, kami berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan Desember kalau nggak salah itu. Nah, tiba-tiba ada seorang kakek itu dari Lombok kalau nggak salah. Iya, Lombok. Itu beliau ternyata tersesat, bingung jalan ke arah mana. Jadi tiba-tiba nyamperin, wahai anak. Biasanya orang Lombok tuh ngomongnya kayak itu, wahai anak. Kalau kita kan nak gitu, wahai anak. Di mana hotel apa? Kan kalau udah ada yang pernah umroh ya. Mudah-mudahan kalau yang belum, mudah-mudahan Allah berangkatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kalau di Masjid Nabawi itu dikelilingi hotel-hotel. Nah, hotel-hotel. Jadi banyak sekali. Ini bapaknya ini nyebutkan apa gitu. Wah, saya bilang bingung. Akhirnya ke hotel tersebut nggak ada. Ternyata bukan hotelnya. Datang lagi ke hotel sampingnya. Ternyata bukan juga. Ke hotel sampingnya. Ternyata bukan juga. Baru namanya orang tua. Ya, ini makanya kalau kita seandainya orang tua kita umroh, tidak-tidaknya ada yang ngedampingin. Kenapa Ustadz? Karena karakter orang tua itu kan kadang agak
mungkin semakin tua itu ada istilahnya semakin agak kekanak-kanakan gitu ya. Semakin sepuh banget. Nah, akhirnya saya tanya juga beliau kayak nggak nyambung jelaskannya gimana. Nah, singkat cerita kita udah keliling tuh Masjid Nabawi itu. Wah, nggak ada Pak. Ini dari mana Pak? Lombok. Belum lagi beliau itu bahasanya nggak bahasa Indonesia. Cuma anak aja taunya, wahai anak gitu. Tapi ngomongnya bahasa Lombok. Bahasa Lombok tuh bahasa apa ya kira-kira? NTB itu. Ya. Itu bahasa Lombok. Wah, Ustadz bilang, ya Allah ini apa lagi nggak paham gitu kan. Nunjukin aja. Alhamdulillahnya orang umroh itu pakai ya belt ya kalau nggak salah. Nah itu. Nah alhamdulillah beliau pas, untung beliau pakai itu. Keliling. Akhirnya saya lihat tuh. Oh ini, untung pakai kalung yang di situ ada logo nama beliau dan juga nama hotelnya. Nah cuma nggak tahu ini mungkin kalau misalnya ada yang berangkat umroh kapan, dipastikan lagi apakah sesuai dengan nama hotelnya. Karena ternyata ketika saya lihat bednya beliau itu nggak sesuai dengan nama hotelnya, ya nggak sama. Akhirnya keliling lagi. Nah untung alhamdulillah ada nomor telepon di belt tersebut. Di bednya. Nah, nomor mutawifnya. Telepon, Pak, ini Pak, ada jamaahnya tertinggal. Oh, alhamdulillah, iya kami cari-cari. Wah, hampir tuh. Karena ada kasus, kalau nggak salah, 2 bulan yang lalu, orang yang tersesat sampai dengan hari ini, detik ini, belum ketemu. Ya, di Madinah itu. Nah, karena kan, ya itulah. Karena juga ketika di tanah haromen itu biasanya karakter seseorang itu keluar macam-macam. Makanya kita nggak bisa main-main ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau di Madinah itu. Ada orang turun dari pesawat ketika ke Masjidil Haram, dari pesawat sampai ke Mekah Masjidil Haram nggak ngelihat Ka'bah. Ya, jadi cari mana Ka'bah, nggak dilihatnya Ka'bah. Ya, jadi ada juga orang itu ketika sampai di Madinah atau Mekah berantem aja terus sama pasangannya. Nah, jadi memang ada hal-hal yang luar biasa kita temui biasanya. Nah, akhirnya singkat cerita alhamdulillah ketemulah sama si mutawifnya itu. Alhamdulillah Pak udah bantuin. Nah, setelah itu teman-teman yang dimuliakan Allah, kita kembali tadi kataballahu sayyiat, ya, kataballahu hasanatal kamilah. Allah tulis kebaikan yang sempurna dan bisa Allah balas. Fajaza'u sayyiatin sayyiatu misluha. Yang jelek aja dibalas, apalagi kebaikan. Lebih besar balasan kebaikan. Akhirnya tiba-tiba besok paginya itu kita ada berangkat mau keliling Madinah. Tapi saya sholat subuh, kemudian setelah itu sholat syuruk. Ada seorang Syekh Adnan namanya. Sampai sekarang masih berhubungan, masih WA-WAan. Dan orang Madinah itu jarang ngetik, Bapak Ibu sekalian, voice note. Jadi saya enggak ngetik beliau, jadi voice note. Ya Ustaz Putra, kaifa haluk, aina, kayak gitu. Jadi jarang ngetik. Ketemu sama beliau, saya tanya, ya Syekh, uridu an waslih qiraatul Fatihah. Saya mau perbaiki bacaan Al-Fatihah. Nah, makanya kalau teman-teman ke Madinah, ya, ke Masjid Nabawi khususnya, ada syekh atau kalau perempuan itu ada syekhoh gitu ya. Ada pengajar di sana, setidak-tidaknya setoran Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini kan apa? Rukun daripada rukun salat. Kemudian setelah itu talakilah sama beliau, sama Syekh Adnan itu. Nah, mudah-mudahan dalam hati saya, mudah-mudahan Al-Fatihah saya udah benar lah, nggak harus bagus lah, minimal benar. Kan ada tingkatannya, bagus dan benar, atau benar dan kemudian bagus dan indah gitu ya. Ini kata beliau, tamam, ngobrol-ngobrol dengan orang Madinah itu karakternya lembut banget, ya. Ngobrol-ngobrol, ya Syekh bla 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 bla, jelaskan aina ta'allamta an lughatil, di mana belajar bahasa Arab. Ternyata orang Madinah itu suka kalau orang Indonesia bisa bahasa Arab. Ya, jadi ngobrol. Setelah syuruk, sudah terbit matahari, hayya nusolli awalan katanya. Ayo salat dulu. Dalam hati anak ini, Syekh ini siapa gitu ya, baru kenal kok udah ngajak-ngajak gitu kan. Akhirnya sholat lah. Setelah sholat, kaifa lau naftur haula una katanya. Ayo
Kalau kita sarapan gimana? Ini kenal enggak? Maksudnya baru ketemu, kok udah ngajak sarapan kan gitu. Akhirnya bi Syekh, saya tanya, Syekh, pakai apa ini Syekh? Kata Syekhnya, bisa ya roti, katanya pakai mobil saya. Jadi habis sholat syuruk, sholat duha, kemudian kita naik mobil beliau. Saya tanya kepada Syekhnya, ya Syekh, kaifa law ana uraqib hadhihi sayyarah? Saya supirin gimana? Enggak mau, katanya Syekhnya. Luar biasa orang Madinah itu, ukarim ad-duyuf, ya, ihtiraman duyuf, maksudnya suka memuliakan tamu. Jadi orang Madinah itu, ya, kalau kalau kita kan orang nggak kenal, ini siapa gitu kan. Nah, setelah itu keliling lah teman-teman sekalian. Setelah keliling, akhirnya diajak sarapan. Oh, dikasih lihat dulu. Ini Uhud katanya, ini Uhud, ini. Nah, kalau di Madinah itu ada, kalau teman-teman di Jabal Uhud atau Jabal Rumat itu ada di pinggiran kota Madinah itu seperti apa ya namanya? Al-Qasr. Qasr itu istana. Istana putih memang ada. Kalau teman-teman berangkat ke Madinah itu, ada yang udah pernah berangkat ke Madinah nggak? Ada. Ada ibu-ibu atau bapak. Nah, itu kalau kita ke Jabal Uhud itu ada istana putih. Makanya kok teringat hadis Nabi yang nanti apa? Dajjal itu apa? Dajjal itu berdiri di istana putih gitu. Memang ada. Jadi ini Madinah istana putih itu di atas dia. Di atas. Putih banget. Itu mungkin marmer semua. Akhirnya setelah itu kelilinglah, diajak makan es krim sama syekhnya itu. Kemudian setelah itu makan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kemudian dalam hati saya mikir ketika beliau mau mengantar lagi ke hotel. Amalan apa ini kira-kira yang saya lakukan ini kemudian bisa Allah pertemukan sama orang seperti ini. Jadi diajaknya keliling-keliling. Ternyata teringatlah tadi malamnya, pasnya tadi malam ketemu seorang kakek-kakek dari Lombok tuh, dibuatnya kita keliling nyari hotel beliau tuh. Alhamdulillah kita bantu dengan izin Allah, Allah balas dengan tadi keliling-keliling kota Madinah jadinya. Malamnya keliling-keliling pusing cari hotelnya si bapak-bapak itu, beliau udah sepuh kakek-kakek itu, akhirnya paginya langsung Allah bayar cash. Nah, maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian pentingnya kita untuk apa? Untuk bersegera dalam kebaikan. Nah, maka ini penting sekali. Ustadz, maksudnya apa? Iya, kalau seandainya kita punya niat baik, segerakan. Kalau seandainya ada sesuatu yang baik, minimal kita niatkan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah di juz berapa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani, kalau seandainya orang wafat itu bisa berbicara atau bisa kembali, fa asaddaqu aku minas sholihin, dan pasti aku akan melakukan kebaikan. Maka penting sekali teman-teman sekalian untuk kita melakukan kebaikan di sini. Jangan ditinggal-tinggal. Contohnya gimana Ustadz? Wah, mentang-mentang kemudian setelah dengar, oh kebaikan-kebaikan, nanti besok didatengin temannya. Ukhti atau akhi gitu ya. Mas bro, adakah 100 dulu sebentar bulan depan. Ini niat baik ini saya ngajak nih gitu kan. Ada kesempatan kebaikan. Bisakah kira-kira dibantu? Ini yang harus diluruskan ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang online maupun yang offline. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang khosirin, orang-orang yang akhirnya menyesal disebabkan amal-amal kebaikan yang kita tinggalkan. Makanya coba dibuka surah Al-Mu'minun. Coba ada yang punya Quran atau yang Quran online juga boleh. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 kalau nggak salah itu. Ya. Coba. Boleh kakak-kakak nih atau siapa? Mbak dapat ada Al-Mu'minun surah ke-23. Surah ke-23 juz 18. Ada ketemu? Ya? Ya. Coba dibaca. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Di situ dijelaskan tentang luar biasanya kebaikan.
Ya. Atau artinya boleh, Bang Edi. Ya boleh, tafadhol. Ya, coba untuk artinya yang akhwat. Nih, Mbak siapa? Yang kerudung hijau boleh? Ya, artinya boleh. Ya. Iya, 99 sampai 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, barzah itu apa artinya barzah? Alam kubur ya, alam barzah. Nah, alam barzah itu kan sempat kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, adalah pembatas gitu ya, alam barzah. Makanya ada yang nanya, Ustadz, bisa nggak orang yang masih hidup itu masuk ke tubuh orang yang sudah meninggal masuk ke tubuh orang yang masih hidup? Mana bisa? Yang lagi rame ini kan film apa? Vina itu la ilaha illallah. Kalau seandainya gini, kalau seandainya roh orang yang meninggal itu bisa masuk ke rohnya orang yang masih hidup, kenapa dia nggak masukin rohnya tubuhnya sendiri kan gitu? Nah, maka teman-teman sekalian ini diluruskan, itu barzah. Nah, kita kembali kepada inti ayatnya itu, hatta idza ja'aduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholih, agar aku dapat melakukan amal soleh tadi, kebaikan yang aku tinggalkan terdahulu. Tapi kata Allah, enggak bisa. Kalau sudah di alam barzah nggak bisa sekali kemudian untuk kembali. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan. Ini kalau nggak salah bulan ini kan masih Zulqa'dah, di injury time-nya Zulqa'dah ya. Bentar lagi kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah tanggal 1 itu kalau nggak salah tepat 8 Juni ya. Kalau nggak salah ya Bang ya. 8 Juni, 1 Zulhijjah itu teman-teman maksimalkan 1 sampai hari pertama sampai hari ke-10. Itu dimaksimalkan untuk apa? Untuk yang berpuasa silahkan. Pokoknya perbanyak kebaikan di situ. Zikir di situ berlipat ganda. 10 hari Zulhijjah itu, di awal Zulhijjah. Bahkan para ulama menyetarakan 10 hari bulan Ramadan itu dengan 10 hari awal Zulhijjah itu hampir lebih banyak pahala kebaikannya 10 hari Zulhijjah itu di awal tadi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa Ustaz? Iya, gini. Apalagi kemudian disunahkan untuk melakukan kurban. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, orang yang punya niat kurban disunahkan untuk tidak motong kuku. Makanya kalau misalnya mau potong kuku sebelum tanggal 8 Juni. Nah, itu tandain memang di di kalendernya, karena disunahkan untuk orang yang punya niat kurban ya, niat kurban untuk tidak memotong kuku dan juga motong rambut. Nah, di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kebaikan banyak sekali. Orang kalau sedekah, maka berlipat ganda kebaikannya. Orang kalau ngaji, berlipat ganda kebaikannya. Orang kalau sholat, berlipat ganda pula kebaikannya. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan kebaikan sebelum waktu-waktu ini lewat, sebelum sebelum habis masa atau kesempatan kita hidup di dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk qad aflaha. Apa Ustaz? Qad aflaha itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, dijauhkan daripada khosir, dijauhkan daripada penyesalan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah baik teman-teman sekalian, masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silakan.
Apakah berkaitan dengan kurban? Ya, apalagi bentar lagi ini kurban ya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, silakan. Wah, ada yang dari online ini banyak sekali pertanyaan. Ustadz, cara ngatasin teman kecanduan judi online gimana? Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Gih. Apakah benar orang yang berkurban Iya. sebelumnya harus akikah terlebih dahulu? Oh gitu. Apa? Karena kan orang yang terdahulu, kalau orang tua zaman dulu ya yang lahiran tahun 70-an itu kan belum ngerti ya akikah itu harus apa enggak gitu. Iya. Ada terkadang yang lahiran segitu tuh belum diakikahin, tapi kepengennya kurban. Itu Iya. kira-kira harus akikah dulu apa langsung kurban bisa? Baik, Ustadz, yang mana terlebih dahulu ya gitu ya? Akikah dulu atau kurban dulu, atau apakah syarat kurban itu harus akikah dulu kan gitu ya? Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada hukum asalnya. Nah, ternyata akikah ini adalah sunnah muakkad ya, sunnah muakkad yang dimana sunnah yang ditekankan hampir kepada wajib kepada siapa? Bukan kepada si anak, tapi orang tua. Nah, sehingga ada yang nanya, Ustadz, orang tua saya belum mengakikkan saya, apakah saya boleh berkurban? Boleh kalau mau berkurban, karena yang menjadi kewajiban bagi mampu ya, seperti haji. Haji itu kan wajib bagi yang mampu. Akikah pun juga seperti itu. Tergadaikan seorang anak itu sampai dia diakikahkan. Ya, hadisnya sahih. Kalau teman-teman cari, jadi kata Nabi orang yang atau seorang anak itu tergadaikan sampai orang tuanya mengakikahkan dia. Maksudnya apa, Ustadz? Kalau seandainya orang tua tersebut bisa atau mampu untuk mengakikahkan, maka lebih baik melakukan akikah. Nah, Ustadz, kalau seandainya dihadapkan dengan waktu yang dekat dengan kurban, maka kata para ulama yang paling muqarrab, maksudnya apa ya? Akrab, yang paling dekat. Misalnya yang paling dekat kurban, maka kurban. Ustadz, kurban masih jauh misalnya gitu ya. Misalnya anaknya lahir di tanggal berapa? Di tanggal 1 Zulhijjah. Misalnya gitu. Apa? Tanggal 8 Juni atau 1 Zulhijjah itu kan. Nah, yang mana yang duluan ini, Ustadz? Apakah kurbankah atau akikah dulu? Kalau seandainya kita lihat 7 harinya dia sudah ada rezekinya gitu ya, maka lakukan akikah terlebih dahulu. Ya, Ustadz, ternyata dempet dengan kurban, dekat banget kurban, maka boleh kurban terlebih dahulu. Dan tidak kemudian menjadikan salah satu dari kurban atau akikah itu syarat diantara ibadah yang lain. Misalnya harus akikah dulu sebelum kurban, enggak. Jadi karena dua-duanya hukumnya sunnah muakkad. Nah gitu. Hanya saja teman-teman sekalian, kalau akikah itu kan personal ya. Tapi kalau kurban bisa satu wakil untuk banyak orang. Maksudnya gimana, Ustadz? Orang kan mikirnya gini, 1/7 atau satu kambing untuk 7 orang, enggak. Tapi satu sapi untuk 7 orang, enggak. Tapi satu sapi ini 1/7-nya wakilnya satu bisa diniatkan untuk seluruh keluarga. Banyak yang, oh Ustadz, anak saya 1/7, saya 1/7, istri saya 1/7, enggak. Tapi 1/7 itu bisa mencakup untuk pahalanya satu keluarga. Ya, sifatnya kifayah bahasa gitu. Nah, jadi boleh Bu ya, boleh kita pilih yang mana yang paling dekat. Ya, apa yang mana yang paling dekat. Nah, hanya saja kalau seandainya seorang anak itu, maka dianjurkan sebenarnya kurban terlebih dahulu. Kenapa, Ustadz? Karena yang wajib atau yang seharusnya melakukan akikah itu adalah orang tuanya. Orang tuanya. Kalau kurban itu kan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan teman-teman sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Baik. Atau tadi ya kita jawab ya, yang kecanduan judi online itu. Ustadz, gimana untuk menyikapi itu ya orang judi online itu? Sebenarnya teman-teman, orang judi online itu seperti orang jatuh cinta. Maksudnya apa, Ustadz?
Jatuh cinta, iya. Susah dikasih tauin. Susah dikasih tauin. Itu, Pak. Ustadz kok kayak gitu? Iya. Jadi orang batu, Pak. Orang judi online, padahal dia rungkat, bahasa gitu. Padahal dia kalah. Tapi, iya, tapi tidak mau. Pokoknya tetap aja. Masih, Ustadz masih bisa. Kan kalau kita lihat sistemnya judi online tuh gini. Menang misalnya 100.000 ya, 100.000 sekali, kedua kali menang uangnya jadi 300.000, ketiga kalinya dia menang jadi 1 juta. Nah sudah 1 juta, keempat kalinya kalah dia, habis 1 juta. Yang dia jadikan mindset apa? Oh, anu aja nih, apa namanya? Ya lagi ya pancingan, pasti yang kelima menang. Nah akhirnya dia tambahkan lagi yang kelima, setelah itu dia kalah lagi. Nah nanti ke-6, oh biasanya 6 tuh menang sedikit, 7 itu menang sedikit, akhirnya nanti puncak-puncaknya dia kalahnya banyak, ya. Dan itu agak sulit memang, kecuali kemudian ya kalau nggak salah ini juga harus diruqyah orang judi online itu. Ya Masya Allah. Di sini nggak ada, insya Allah nggak ada di sini. Orang-orang baik semua di sini, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Alim semua, salih-salihah semua, Masya Allah, tabarakallah. Gini, soalnya saya itu pernah punya teman, beliau itu pemain judi lah, intinya judi online, judi pokoknya. Bahkan kalau di Sepinggan sini, di Auri itu, kalau seandainya orang itu kan biasa kalau ada bola, kalau ada bola itu kan judi itu. Jadi taruhan. Nah, saking kalau sudah selesai bola, anehnya bukan bola aja di taruhan, sampai kan biasa ada pesawat lewat ke ini kan. Nah, mereka taruhan, coba pegang 1 juta, 100.000, 2 juta, siapa maskapai yang lewat habis ini. Coba sampai segitunya. Ada tuh. La ilaha illallah. Nah, iya, candu memang. Ya, candu memang. Dan ini memang agak berat. Ya, kecuali kemudian taubatan nasuha. Nah, itu ya. Jadi yang nanya tadi tentang judi online, ya, udah, insyaallah di ruqyah aja atau di ini. Baik, silakan. Baik. Oh, ada yang nanya juga nih. Assalamualaikum Ustaz, bacaan Sayyid istighfar. Nah, kalau ada yang tahu nggak? Allahumma anta rabbi, coba sama-sama. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'mati alaika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, mudah-mudahan dengan Sayyidul Istighfar tadi Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, silakan satu pertanyaan lagi karena sudah jam 5 ini. Oh, boleh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, kalau misalnya mau berkurban tapi posisi kami di Balikpapan tapi kurbannya di luar pulau, itu gimana Ustadz? Apakah boleh? Kalau kurban di luar pulau misalnya gitu ya. Baik. Tapi saya maksudnya orangnya di Balikpapan tapi kurbannya di luar pulau gitu. Nah, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya pertanyaan awalnya itu kan atau pertanyaan dasarnya boleh apa enggak gitu ya. Kemudian kita kurban di luar pulau. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwasanya ya kalau seandainya ditanya boleh atau tidak, maka hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh saja. Tapi kalau ditanya afdol yang mana Ustadz? Di tempat kita berada sekarang atau di kampung. Tapi kalau ditanya boleh apa enggak, jawabannya boleh. Kalau afdol apa enggaknya, afdolnya di tempat kita berada. Nah, itu afdol. Sama seperti zakat. Ya, sama seperti zakat. Zakat itu Ustadz boleh nggak dibayarkan ke kampung? Boleh. Zakat ke kampung dah jadi masalah. Kalau ditanya boleh ya boleh.
Ya, hanya saja afdol yang mana Ustaz? Afdol di tempat kita berada. Ya, zakat. Nah, walaupun kemudian misalnya kita zakat mal, kalau zakat fitrah itu memang afdolnya di tempat yang kita tempati. Nah, kalau zakat mal, seandainya kita berada di luar kota, tetap yang diafdolkan atau disunahkan yang lebih baik adalah tempat harta kita berada. Ya, itu bedanya. Kalau zakat mal di tempat kita berada nih, zakat fitrah biasa ketika Ramadan itu paling bagus di tempatan kita. Nah, tapi kalau zakat mal di tempat harta kita berada. Misalnya pas lagi dinas ke Jakarta gitu. Nah, hartanya di mana, Ustaz? Hartanya kan misalnya di Balikpapan. Nah, maka paling bagus untuk dikeluarkan di Balikpapan tadi. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu dia. Termasuk kurban tadi. Kalau ditanya boleh nggak? Boleh nggak, Ustaz? Boleh. Ya, misalnya Ustaz, orang tua saya kalau sudah orang tua menyarankan, ikuti aja. Selama itu bukan maksiat, ya ikuti aja. Ya, kalau ditanya untuk diri sendiri bukan ada pendapat dari yang lain-lain, maka paling bagus di tempat kita berada. Ya, biar orang yang terdekat merasakan manfaatnya, kebermanfaatannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin cukup atau ada lagi pertanyaan? Ini Ustadz, bagaimana cara mendapatkan jodoh? La ilaha illallah. Ya, ada doanya. Ini yang jomblo-jomblo boleh ini diamalkan doanya. Ya, Allah. Ya, ini ya. Silakan boleh dibaca. Yang sudah ada pasangannya, kalau dibaca takutnya nanti kebablasan. Ya, doanya apa Ustadz? Allah. Ini doanya Nabi Musa. Surah Surah Al-Qasas kalau nggak salah itu. Ya. Oh, dicatat. Ya, Allahumma la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Pendek aja dia. Allahumma la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nah, itu doanya Nabi Musa ketika berada di kampungnya Nabi Syuaib kalau nggak salah. Surah. Allahumma la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ini ya. Pak Edi nggak usah dibaca, Pak Edi. Pak Edi kalau Pak Edi kalau baca resiko tanggung sendiri loh ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, mungkin cukup teman-teman karena sudah, atau boleh satu lagi deh pertanyaan kalau ada, atau cukup ya, boleh itu diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, kita bermunajat dulu kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Semoga setiap detiknya kita bermajelis pada sore hari ini, setiap detiknya Allah jadikan atau Allah alirkan pahala kebaikannya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Bermunajat juga kita kepada Allah, memohon semoga setiap detiknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan wasilah setiap detiknya penghapusan dosa-dosa kita, digugurkan dan dihapuskan semua dosa-dosa kita yang lalu, dijauhkan daripada perbuatan dosa di masa yang akan datang. Semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah bukakan bagi kita semua pintu rezeki seluas-luasnya. Allah datangkan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Ya Allah, kami bukanlah orang yang sempurna, kami masih banyak kurang, tapi kami berharap kapanpun dan dimanapun kami wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada su'ul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma asabaka min hasanatin faminallah, yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyiatin, kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi. Syukurna ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.